Hey teman-teman, jumpa lagi di 27. Bagaimana kabar kalian? Tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan, dan tonton terus channel ini, oke? Kali ini kita akan membahas tentang 9 tempat angker yang ada di Semarang. Penasaran dengan videonya? Tonton sampai selesai. Gedung bekas pabrik gas pada zaman penjajahan Belanda. Namanya yaitu Netherlands Industrie Gas Maatschappij, yang cukup horor. Gedung ini berada di Jalan Sleko nomor 17, tapi sekarang sudah tutup karena sempat terendam sungai yang meluap. Ada salah satu penjaga gedung yang bercerita bahwa ia sering mendengar suara orang bercanda sambil bekerja, sekaligus langkah-langkah kaki. Di belakang gedung tersebut juga ada lintasan rel kereta api yang sering menimbulkan banyak korban jiwa. Gimana guys, menurut kalian? Rumah Abraham Fletterman berada di sekitar Jalan Veteran Semarang. Memiliki arsitektur bergaya kolonial Belanda. Rumah ini sudah lama tidak ditempati oleh pemiliknya. Saking horornya suasana di rumah Abraham Fletterman membuat rumah ini sempat dijadikan lokasi syuting film dengan judul Beranak Dalam Mendam yang dimainkan oleh mendiang Susana. Sejak saat itu, banyak warga yang memiliki pengalaman mistis jika melintas di dekat sana. Salah satu penampakan yang mereka lihat adalah perempuan berambut panjang yang mondar-mandir di sekitar halaman rumah. Gedung Marabunta. Yang mencolok dari Gedung Marabunta yaitu dua semut merah raksasa yang menjadi simbol gedung bersejarah ini. Marabunta merupakan semut jenis karnivor yang terkenal akan kepuasannya. Hingga kini nggak ada yang tahu mengenai hubungan semut marabunta dengan gedung ini. Namun, yang diketahui oleh orang-orang adalah marabunta dulunya sering dijadikan tempat pertunjukan sandiwara ketika zaman penjajahan Belanda dan juga kafe. Kini marabunta dijadikan sebagai gedung resepsi pernikahan. Menurut cerita warga sekitar, mereka sering merasakan hal aneh di sekitar marabunta. Cerita yang sering beredar adalah penampakan wanita Belanda yang menari-nari di dalam gedung seperti sedang bermain drama. Mungkin si hantu lagi syuting drakor kali. Lawang Sewu. Nama yang tidak asing lagi bagi kita. Lawang Sewu bukan hanya terkenal akan kemegahannya, tapi juga keangkerannya. Soalnya Lawang Sewu menjadi saksi bisu kelamnya masa penjajahan Jepang. Gedung tersebut menjadi saksi bertempurnya para pahlawan Indonesia yang mengusir para serdadu Jepang, dan juga menjadi saksi bisu pejuang Indonesia yang disiksa di sana. Berdasarkan pengakuan warga di sekitar Lawang Sewu, ribuan makhluk gaib bermukim di gedung tersebut. Bahkan di titik-titik tertentu, mulai dari bagian sumur tua, pintu utama, lorong-lorong, lokasi penjara berdiri, penjara jongkok, penjara bawah tanah, ruang utama, serta di bagian ruang penyiksaan. Konon di penjara bawah tanah adalah tempat pertahanan yang dimasukkan dan berdesak-desakan hingga meninggal dunia. Bukan rahasia lagi jika cerita misteri hantu seperti kuntilanak, genderuwo, hantu berwujud para tentara Belanda, serdadu Jepang, dan hantu wanita noni Belanda sangat kental terdengar di Lawang Sewu. Penasaran? Coba buktikan sendiri.
Wonderia. Taman bermain Wonderia pertama kali dibuka pada tahun 2007. Awal dibukanya tempat ini menyedot banyak perhatian masyarakat Semarang dan luar Semarang. Ditambah lokasinya yang strategis di pusat kota, kala itu Wonderia menjadi tempat yang tepat untuk liburan akhir pekan. Namun sayang, ada hal buruk yang nggak bisa dilupakan dari tempat wisata ini. Sekitar bulan November 2007, Wonderia sempat ditutup karena tragedi kasus kecelakaan. Setelah itu dibuka kembali pada April 2008. Selain itu banyak juga cerita mengenai tempat ini. Misalnya, ada yang berkata penampakan hantu di wahana rumah hantu. Rasanya nggak berlebihan jika taman bermain Wonderia disebut kota mati. Dibiarkan begitu saja terbengkalai, dan hampir di semua tempat ditumbuhi semak belukar, serta pepohonan yang tinggi. Hotel Sky Garden. Gedung luas yang sudah ditinggalkan sejak tahun 1980-an akibat sengketa dan utang piutang ini identik dengan mitos Wewe Gombel, kuntilanak hingga kerajaan gaib yang konon berdiri di bekas kolam renang yang tak jauh dari hotel tersebut. Dari beberapa mitos yang beredar, kolam renang menjadi salah satu titik angker tempat kerajaan jin berdiri. Terdapat mitos, siapapun yang berani masuk ke dalam kolam renang, maka ia akan kesurupan. Hotel Sky Garden kini sudah tak beroperasi lagi. Bangunannya memang masih ada dan dalam kondisi tak terurus. Namun sekarang justru digunakan untuk tempat gantung diri, pembunuhan, dan pemerkosaan yang masih sering terjadi pada malam hari. Mungkin hal ini juga yang semakin menguatkan mitos Wewe Gombel yang sudah tertancap di benak masyarakat. Di perbukitan Gombel juga masih ada sisa kuburan Cina, tepatnya di dalam rimba yang ada di sana. Bukti pernah adanya kuburan itu ialah batu nisan yang didirikan untuk menenteramkan arwah korban kecelakaan massal rombongan pengantin dari Solo yang terjadi sekitar tahun 1960-an. Salah satu ruangan juga pernah dipakai untuk uji nyali di salah satu stasiun televisi. Ruangan itu sudah begitu lebat dengan semak dan dahan pohon yang entah bagaimana cara untuk bisa masuk ke sana. Banyak juga anak muda yang penasaran ramai-ramai ke hotel ini untuk sekedar uji nyali. Karena ditutup, hotel pun kosong dan hanya dihuni oleh beberapa keluarga yang dulunya merupakan penjaga atau satpam ketika hotel ini dibangun sampai hotel resmi ditutup hingga sekarang. Pendopo Gunung Talang. Lokasi pendopo ini sangat dekat dengan jembatan besi pertigaan ke arah UNES dan Jatingaleh. Tepat di kiri pertigaan itu terdapat kawasan hutan kecil yang rimbun banyak pepohonan. Di atas hutan itulah terdapat padepokan Gunung Talang. Jalan untuk menuju tempat tersebut cukup lebar, bisa dilalui mobil, namun terkesan sempit karena banyak pepohonan di kanan kiri. Selain itu, jika memasuki di malam hari, tidak ada penerangan sehingga gelap dan menyeramkan. Pada radius 100 meter di bawah padepokan ada beberapa rumah, tapi jarak dari satu rumah dengan rumah lainnya berjauhan. Selain itu, di situ juga terdapat komplek pemakaman yang membuat daerah sekitar itu semakin menyeramkan. Padepokan Gunung Talang sendiri dahulu digunakan sebagai tempat berlatih pencak silat, namun sekarang sudah ditinggalkan. Bangunannya sudah tak terawat dan dipercaya penduduk sekitar banyak penghuni gaibnya. Konon katanya, padepokan tersebut dihuni oleh berbagai makhluk halus, misalnya yang berbentuk ular raksasa. Pendopo ini sering dipakai
untuk tempat uji nyali oleh para pemuda yang penasaran. Hotel Siranda. Hotel Siranda dulunya adalah hotel yang ramai dikunjungi penginap. Soalnya hotel ini menawarkan pemandangan Simpang 5 dari atas. Namun sejak terjadi pembunuhan di salah satu kamar, muncullah berita soal arwah si korban yang gentayangan. Dan pengunjung hotel kerap melihat penampakan. Hotel Siranda semakin sepi akan pengunjung. Bahkan pengamen yang sering bermalam di depan hotel juga sering merasakan pengalaman sosok gaib. Bukan hanya di malam hari, tapi suasananya juga terasa angker ketika siang hari. Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel merupakan salah satu tempat yang terkenal angker di Semarang, yang berada di Jalan Bukit Gombel, Banyumanik. Menurut masyarakat setempat, di sana ada sebuah sejarah makam tokoh bernama Gombel. Muncul saat Kiai Pandanaran berziarah di sebuah makam di Gunung Jabalkat. Kiai tersebut berziarah dan melewati tanjakan terjal dan curam. Kala itu tanjakan Gombel ini memang sulit dilewati karena permukaannya yang berbukit. Sejak saat itu disebut sebagai Tanjakan Gombel. Tidak pernah ada yang tahu pasti perihal pemberian nama ini. Jalan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya tidak lain adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama datang ke Semarang. Sudah tak terhitung lagi jumlah korban yang meregang nyawa di kawasan Bukit Gombel. Sosok gaib di Bukit Gombel konon selalu menggoda para pengendara agar menemui celaka. Godaan bisa bermacam-macam, seperti menampakkan diri di pinggir jalan atau seakan menyeberang untuk membuat kaget pengendara yang melintas. Hati-hati ya guys, baru melintas nanti nyungsep lagi. Oke teman-teman, itulah 9 tempat angker yang ada di Semarang. Gimana, horor kan? Jika kalian ada usul tentang tempat angker lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu tinggal klik. Bye. Stay at home.